Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka surat Al-Kahfi, surat nomor 18. Surat Al-Kahfi. Allahu Akbar. Ya, surat Al-Kahfi, surat ke-18. Isinya sangat padat. Di awal-awal itu sangat penting. Kemudian ada kisah Ashabul Kahfi, kemudian yang ingin mempertahankan keimanan dari raja yang dolim, namanya Raja Diyalus. Kisahnya dari ayat 9 sampai ayat 26. Terus beruntung nanti ada kisah berikutnya itu Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Ada kisah berikutnya ada Tolong, ada Jalur. Ini luar biasa isinya, padat sekali. Surat Al-Kahfi sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala yang isinya penuh tentang keimanan. Jadi ini alhamdulillah. Ini semula itu kita harus iman pada Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan kemudian Allah utus malaikat. Berarti awal mula harus iman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah. Allah Maha Segala-galanya. Itu kemudian
kemudian harus kita iman percaya bahwa Allah mengutus malaikat yang bertugas dari Allah menyampaikan wahyu pada Nabi. Berarti kita setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian harus iman kepada Nabi. Setelah iman pada Nabi, harus iman kepada wahyu yang diterima oleh Nabi. Yang wahyu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah. Nah, di dalam Al-Quran itu berisi semua informasi tentang hal-hal yang gaib. Tapi yang ada pada Al-Quran itu sebenarnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Nah, yang Al-Quran yang sangat sedikit itu pun kalau kita mau sepenuhnya itu dijamin hidup kita akan bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Itu Al-Quran berfungsi sebagai basairul linnas, sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai hudan, Al-Quran sebagai sifat warahmah, Al-Quran juga sebagai hudan warahmah, dan seterusnya. Maka di sini alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Itu tidak banyak ayat Quran yang diawali dengan alhamdulillah. Mungkin keseluruhan sekitar 5 atau 6 sama surat Al-Fatihah ada alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya, yaitu Alkitab, kitab Al-Quran yang ditetapkan berangsur-angsur. Walam yaj'al lahu liwaja. Ya. Allah menjadikan atau mengadakan di dalam Al-Quran itu liwaja. Ya. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada yang salah. Al-Quran tidak pernah ada kesalahan di dalamnya. Apa kesalahan bacaannya, apa kesalahan susunannya, apa kesalahan bahasanya, atau kesalahan maknanya, tidak pernah terjadi. Oleh Allah dijamin walam yaj'al lahu liwaja. Maka semenjak Al-Quran diturunkan sampai seterusnya, orang-orang yang tidak senang pada Islam, pada Quran itu selalu mencari celahnya, mencari salahnya Al-Quran, tidak pernah bisa menemukan. Walaupun mengerahkan orang-orang terpandai di dunia. Ya, kalau zaman Nabi dulu, ya mengerahkan seluruh kekuatan para ahli syair. Kalau perlu seluruh orang yang terlibat ahli syair dikumpulkan semua, suruh membuat semisal Al-Quran, tidak pernah bisa keluar. Kalau era modern kontemporer, mungkin di seluruh dunia, superpower dunia, buat pusat-pusat kajian apa itu negara yang paling maju di dunia, semua buat kajian, ada di Inggris, ada di Jerman, ada di Perancis, ada di Italia, ya, ada di Belanda, ada di Belgia, ada di Amerika, ada di mana saja, sampai dikerahkan seluruh kemampuan, mungkin dengan anggaran tanpa batas, tapi tidak pernah bisa merusak. Bahkan setiap ada pemalsuan itu selalu ketahuan. Nah, itu dijamin apa? Walam yaj'al lahu
wajah. Jadi Allah menjadikan Al-Quran itu tidak pernah ada salahnya, tidak pernah ada bingkoknya, gitu. Qayyiman liyundira ba'san syadidan miladun, sebagai bimbingan. Al-Quran sebagai bimbingan jalan yang lurus, qayyim, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih. Liyundira ba'san syadidan. Jadi Al-Quran itu bimbingan ke jalan yang lurus, yang qayyim, liyundira ba'san syadidan, untuk memberi peringatan akan siksaan yang sangat pedih, adzab syadidan, miladunhu, dari sisi punya kembali pada Allah, dari sisi Allah. Wa yubashirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh. Jadi Al-Quran itu isinya itu sebagai qayyimah, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya. Al-Quran itu memberikan peringatan yang sangat keras pada siapa? Pada orang-orang kafir, pada orang-orang musyrik, pada orang-orang yang zalim, pada orang-orang yang berbuat dosa, pada orang-orang yang celana kambing berdusta, pada orang-orang munafik, pada orang-orang musyrik, pada orang-orang murtad, yang mereka itu diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Itu supaya apa? Supaya takut. Tapi namanya setan, iblis, dikasih keleluasan oleh Allah, dikasih kebebasan untuk menggoda anak keturunan Adam, Bani Adam. Maka hampir semuanya tergoda oleh iblis, kecuali sedikit orang. Yang Nabi Adam macam orang yang paling hitam di Allah itu tergoda oleh setan, oleh iblis. Apalagi kita orang biasa-biasa. Maka kalau kita nggak betul-betul berpegang pada Quran, itu sangat mudah digelincirkan oleh setan, digelincirkan oleh setan. Tugas kerjaan setan itu memang menggoda manusia untuk membujuk, untuk merangi. Maka hampir semua orang tergelincir, hampir semua tergoda oleh setan, oleh iblis, kecuali sedikit orang. Dan orang-orang yang tergoda oleh setan, orang-orang yang tergelincir oleh godaan setan, itu dikasih peringatan. Ya, itu peringatannya, itu ya siksaan yang sangat pedih. Allah juga berisi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Setelah iman kemudian ada amal soleh. Tidak ada amal soleh kecuali didahului oleh iman. Jadi iman dulu baru amal soleh. Nah, mukmin dulu. Maka wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, kabar gembira pada orang-orang yang mukmin. Setelah mukmin kemudian amal soleh, setelah mukmin amal soleh kemudian annalahum ajron hasanah, bahwa bagi mereka itu disediakan balasan hasanah. Ajron balasan, ya pahala hasanah yang baik.
ajaran itu ya berkembang di masyarakat itu ajaran yang paling dulu. Pernah dengar nggak ajarannya apa? Ya fujron baru. Ya. Itu sehingga orang mencari fujro, ya, mencari amplopnya. Itu fujro atau ajaran. Nah, tapi di sini ini kata berbeda kepada orang yang iman kemudian amal soleh. Setelah iman amal soleh, bagi mereka balasan yang baik. Apa itu? Surga. Yang di surga kholidina fiha abada. Di dunia dijamin dunia bahagia sejahtera, menjelang ajal datang, sakaratul maut datang, itu sudah ada malaikat yang tugasnya sebagai tamu VIP, tinggal dimandangin, ya, untuk mulai menikmatan, mulai hidup yang sebenarnya di alam kubur. Sudah menikmati balasan iman dan amal soleh. Jadi mulai dari dunia, waktu ajal, waktu di alam kubur, nanti waktu dibangkitkan, bahkan kumpul di mahsyar, menerima rapor, serba senang terus. Bapak Ibu kalau punya putra putri, punya cucu, akan menerima rapor akhir semester atau kelulusan, biasanya menanti-nanti enggak? Seneng enggak? Ada yang, nah nanti kalau ranking 1 terbaik sekelasmu, atau terbaik sesekolahmu, atau terbaik sekecamatan, terbaik sekabupaten, terbaik lulusannya terbaik seprovinsi, terbaik se Indonesia, nah nanti mau diumrohkan. Senang sekali ya? Nah, orang yang sudah berbulan di dunia selama hidupnya, ada yang 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 80 tahun, nanti senang sekali menerima raportnya. Sebab gembira ria, sampai dan berdasarkan sampai nyanyi-nyanyi itu. Itu saat yang sangat dinantikan loh. Tapi sebaliknya ini, orang yang di dunia ini selalu berbuat jahat, itu takutnya setengah mati. Mulai baru akan datang ajal, malaikat pencabut nyawa datang, itu sudah takutnya luar biasa. Dipaksa oleh malaikat, dipukuli belakang punggungnya, dipukuli mukanya, diseksa di situ. Kalau Tuhan dikubur, disiksa selama dikubur. Jadi begitu Yaumul Ba'ats dibangkitkan, kumpulkan kumasa, bingung semua, seperti orang linglung. Kemudian takutnya setengah mati terima rapor. Saking takutnya, rapor itu terima itu dari belakang. Malu lihat itu. Isinya merah semua itu. Takutnya setengah mati. Kemudian mukanya itu tertunduk, terhina, muram gitu. Sangat takutnya luar biasa. Karena itu ujung-ujungnya ke neraka selama-lamanya. Dan itu semuanya dikisahkan pada Al-Quran pasti terjadi. Orang percaya atau tidak, nggak urus, pasti terjadi 100% itu. Iya kan? Makanya sekarang begini, kalau itu saya katakan, ini menciptakan lingkungan. Misalnya di jalan raya Jalan Solo sana, itu dengan salah seorang itu dibuat patung mayat atau orang
Patungnya dibuat dari emas, dihiasi dengan permata, berlian, menyenangkan sekali gitu. Tapi dia menunjuk jalan ke utara. Patungnya itu menunjuk ke utara, Masjid Kelurahan gitu. Seandainya dibuat dulu, ini nggak ada cuma ledakan, cuma nangkap gitu. Nah, tujuannya mau ke Masjid Kelurahan ini, tapi ada orang yang terpesona lihat tadi patung yang dibuat dari emas, diganti dengan permata berlian. Ada orang itu nunggu di situ terus, nggak mau jalan-jalan ke utara. Saya tanya, nyampe di masjid ini kok nggak? Itu gambaran orang disediakan surga yang luar biasa, tapi terpesona oleh godaan dunia ini, oleh pangkat, kedudukan, nganti sebagai mundur, orang mundur itu. Saya tergoda oleh perhiasan dunia. Padahal hidup yang sebenarnya ada hidup di surga itu. Itu kan yang kajian di Perlawanan ID akan sampai di situ kan. Kembali sudah dikasih iftitah sedikit gitu. Maka memang sebenarnya kalau orang turun itu yang ngetok pas saya ngomong di mana dia nyambung. Iya kan? Benar-benar orang ngobrol pak itu. Banyak saja gitu. Tapi misalnya sehari saya nyampaikan di 3 tempat atau seminggu nyampaikan di 21 kali, sampai jadi sekali 2 kali atau 7 kali itu, ya kata-kata kelihatan gitu kan. Kembali ke contoh kami, banyak enggak orang yang terpesona oleh patung yang dibuat dari emas dengan perhiasan berlian, sebanyak kali itu. Dia itu terkagum-kagum di situ terus dulu. Kok orang ekonomi berlian masalah piat gitu. Berontak. Nah, terus nunggu di situ. Coba dicek ini. Hampir semua orang itu terpesona oleh dunia. Iya kan? Masalah apa hobi, masalah bakat, masalah minat, masalah kesenangan, masalah hura-hura, masalah piknik, bukan jenenge piknik, keren banget itu. Direwangi utang-utang itu, untuk piknik loh. Malah ini kesempatan cuma sekali gitu. Waktu berpengaruh apa dibutuhkan itu? Lo jadi dalam piknik itu gini kan dari maksudnya kurang piknik. Mulai ngomong interview gitu. Padahal gue digunakan orang piknik. Ada digunakan mungkin orang kantoran, yaitu pantas KHP gitu kan. Tapi kalau ngomong pantas kurang piknik terus malu bakar duluan gitu. Ini hampir semua orang terpesona oleh dunia ini. Kemauannya berlumpur, nonton itu maksud takut dibuat dari emas, segala permata, berlian, macam-macam kan? Untuk nonton terus itu, gumun dari gadat itu. Ya udah sampai ke masjid sini. Nah, itu untuk memudahkan gambaran orang yang hidup sebenarnya itu disediakan surga yang kholidina fiha abada, tapi terpesona tergoda oleh setan hanya dunia ini saja. Coba berapa banyak orang yang sejak muda, sejak kecil sampai pensiun, sampai respect baru aman, ini rasa pendek ujungnya pemilukan. Ya kan? Tangan itu kok gak perlu ngaji repot pak. Lera repot ini kapan itu? Semua repot, sholat tua repot, mek tua repot, tua repot meneng.
Nah, itu pancen tadi gambarannya terpesona oleh tadi patung penuju jalan tadi loh, ya kan? Lah, jangan menuju jalan ke surga, malah terpesona sama tadi perhiasannya tadi. Kalau terbalik, nah, kita nanti yang Bali, kalau nanti mengikuti rasa turun. Mana Bali banyak yang gitu kan, banyaknya yang di Surabaya kurang bergengsi, mana Batak kurang bergengsi, mana ke Singapura itu gengsi seperti itu yang ibadah setan itu diperlukan. Tuh, ini tadi terlalu banyak penjelasannya, enggak lanjut ini. Kita lanjutkan saja. Kemudian ma'ithina fihi abada, orang yang iman, orang yang amal soleh dibalas dengan balasan yang baik, ternyata mereka itu dimasukkan surga yang di dalamnya kekal selama-lamanya. Ya ma'ithina fihi abada, ya di surga selama-lamanya. Ini sebaliknya yang dikasih peringatan. Kita baca ayat depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wa li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yakununa illa kadhiban. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا
jamin tidak pernah ditemukan kesalahan pidananya. Terus Al-Quran yang pokok isinya dua makna. Satu, kasih berita gembira pada orang yang iman dan amal soleh. Mereka di dunia dijamin bahagia sejahtera, dijamin ketika sahabat Allah dalam keadaan enak, di kuburan seperti kami ngicipi yang surga. Terus ketika yaumil ba'ad, yaumil mizan, itu senangnya bukan main, karena menerima raportnya luar biasa baiknya. Jadi catatan amal ketika selama dia hidup di dunia. Terus nanti dibalas yang terbaik di surga selama-lamanya. Tapi syaratnya iman, terus amal soleh. Nah, isi yang kedua yaitu memberi peringatan kepada orang kufur, orang musyrik, orang yang banyak melakukan dosa, yang orang yang bohong, orang yang munafik, orang yang murtad. Ngejerinci banyak sekali itu. Nah, mereka itu hidup di dunia ini serba sengsara. Kelihatannya menguasai dunia, menguasai teknologi, menguasai materi. Oh, sampai mengumpulkan data banyak, ngurus sponsori perang. Ujung-ujungnya bunuh diri, jatuh dari loncat atas ke bawah, mati. Hidupnya tak sengsara. Banyak yang kemudian setelah memiliki kuasa itu nggak pernah mengalami kekuasaan. Apa? Cari senjata, bunuh orang-orang. Terjadi di Amerika. Yang meninggal berapa? 22 orang. 22. Katanya Pak, sakit jiwa. Pada yang berlama duniawi itu kan diberikan roh yang tinggi rahmat besar itu mulai pamornya menurun, shock masuk ke lembah narkoba. Nggak bisa melakukan kekuasaan. Kenapa? Jaga image, jaga gengsi, bukan mulai turun. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, artinya apa? Melarinya ke narkoba. Ada yang larinya ke minuman keras, ada yang larinya ke pergaulan bebas, ada yang lainnya mabuk pangkat, mabuk kedudukan, rumah sering ke kalau dulu. Banyak yang begitu kan? Sudah banyak turun. Sekarang yang di sini, wajib diroladi kolut atau tolong walada zaman di sini. Ketika Al-Quran dibacakan, orang itu selalu menggambarkan ngedung-ngedungin anak elangan. Ngedung-ngedungin itu apa? Kayak itu. Pokoknya jangan mana merantasi gawe dulu. Terus repotnya orang-orang musyrik itu ngambil Gusti Allah ini punya anak itu, yang punya malaikat, anak elangan tipak direi gitu. Itu menghina pada Allah. Maka juga di sini ini. Dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah itu mengambil anak, bahwa Allah itu punya anak. Ini kadang-kadang dijelaskan. Ngomongin BWE, mereka itu ngomong katanya punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Anak laki-laki untuk mereka sendiri. Terus malah lebih menyuruh bala li'abaihi. Padahal mereka itu sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka hanya kurung-kurung sama nenek moyangnya.
padahal nenek moyangnya nggak ngerti sama sekali. Nah, ini kan malah bimbing ilmi, mereka sama sekali nggak ngerti. Walali atani nenek moyangnya juga ngerti. Wurun jareke. Bisik-bisik yang gitu kan itu. Padahal nggak ada mereka sama sekali gitu. Atau gimana? Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Kaburat kalimatan tak merujuk min afwahi. Mulutnya itu penuh dengan dosa, penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Bohong terus itu. Dulu zaman bisik kalau saya itu besok ramai itu waduh itu. Nek ngerti orang lain itu kan bikin isu aneh itu. Ngaji apa ini? Oh berbesok, ngaji apa? Radikal ini. Enggak ada isu radikal itu. Mana orang itu kan? Oh bisa tuh berdiri dan itu. Aneh-aneh ngomong itu. Maka Allah berfirman, kaburat kalimatan tahruju min arwahi. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu luar biasa busuknya, luar biasa jeleknya. Allah marah besar pada mereka. Nah kalau Allah sudah marah, siapa yang melindungi? Tidak ada. Ya. Iya ulu illa kadhiba. Nah, mereka itu apa saja yang mereka katakan itu dusta. Kadhiba. Enggak ada dasarnya, enggak ada benarnya. Semuanya dusta. Tapi repotnya kok banyak orang yang percaya ngomongin orang itu. Ini orang belum percaya sama hubungannya Gusti Allah itu. Yang begitu kan kebanyakan. Nah itu. Tuh, pala allaka fa'ilun nasad ngalakan ini. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. Jadi ini Allah itu didik Nabi. Jadi apa? Nek orang-orang kafir, orang non-muslim bikin isu. Ya sekarang kafir nggak ribut gitu. Orang susah gue, orang sampai pikir, tapi baik gitu kan. Nah, sesuai pola seperti ini gitu. Ya, ilam yu'minu bihadal kadiri asafa. Jadi sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, ya tidak beriman kepada Al-Quran, sudah nggak usah terlalu susah. Itu zaman Nabi bisa jauh dulu, anak Nabi Allah, istri Nabi Allah, cuma Nabi Allah, sing laki gitu kan. Jadi kalau orang-orang itu tidak beriman kepada Quran, terus orang susah-susah banget, gitu kan? Ini Allah membesarkan hati Nabi dan para sahabat. Jadi setiap tekanan dari orang-orang kafir, orang musyrik, bikin isu sing nganti bikin kacau, bikin orang itu, Allah memperkuat keyakinan Nabi dan para sahabat. Diturunkan wahyu Al-Quran untuk memperkuat. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Sesungguhnya Allah telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya. Tapi ingat gak tadi dibuangkan patung ini pinggir jalan raya sana. Patung ini menuju ke lubungnya Allah. Ini patungnya dibuat dari emas, permata, berlian. Dan itu penduduk jalan yang menjadi rumahan. Ini betul pesona menikmati indahnya patung itu. Orang patung Allah. Itu apa? Allah menjadikan dunia ini perhiasan, mempesona mereka, menggoda mereka. Inna ja'alna
kalau nanti zina perhiasan yang mempesona mereka, ialah kemudian lina peluang ayuhum asanu amala. Itu semuanya Allah ingin menguji siapa di antara mereka asana amala, siapa yang paling baik amalnya. Di dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam kesenangan, kesenangan terhadap suami, kesenangan terhadap istri, kesenangan terhadap harta, kesenangan terhadap anak, kesenangan terhadap kedudukan, kesenangan terhadap perhiasan, kesenangan terhadap hobi, bakat, minat, kesenangan menikmati pemandangan-pemandangan. Itu semuanya itu ternyata satu fungsinya, untuk uji siapa yang lulus, siapa sih tadi terus melakukan kalau masjid ini, apa tetap jenggelet nunggu nonton terus gimana takkan sih begini sama kegiatan gimana untuk menguji siapa yang asalnya amal, siapa yang tersesat, siapa yang jalannya benar, siapa yang terus mengutamakan akhirat surga, atau siapa yang hanya menikmati dunia ini saja. Maka jelas sekali ini linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar supaya Allah menguji siapa di antara orang-orang yang baik amalnya. Padahal baru ada istilah amal soleh setelah ada iman. Ya, nggak mudah loh orang punya kira-kira bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di alam akhirat. Itu nggak mudah yang begitu. Oleh kenapa kebanyakan orang itu cuma dihabis-habiskan urusan dunia ini sampai melupakan akhiratnya. Wa inna laja'iluna ma'alaiha so'idan suruja. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata, lagi tandus. Dulu kalau kita pelajari pahami, nanti seluruh bumi ini akan dibikin rata, tidak ada lagi bukit, tidak lagi pemandangan yang warna-warni, itu semuanya dibikin rata, jadi tandus semua, gitu kan? Jadi yang semula itu mendapatkan keindahan alam, yang mendapatkan wisata alam, macam-macam kan? Ada yang wisata tanaman itu. Jadi kalau wisata tanaman itu cuma pun dikejar itu. Di sana ada tanaman yang pernah pun tidak terjadi. Dia sampai nabung berbulan-bulan. Ini adalah tanaman di sana. Tergila-gila oleh tanaman. Lo orang tanaman, kulo kita sing mana itu kan bawa pohon-pohon itu ditirali harganya sampai miliaran. Ikan orang ini. Baca tanggal berkonsumerasi. Dan memang kita biasa itu. Itu harganya sampai miliaran. Baru ya hilang lalu apalagi gitu kan. Atau hobi, kalau kita apa? Hobi buah-buahan. Boleh jadi buah ini terpesona betul. Kita tadi melalui ini, melacak betul. Di sana ada buah ini, wah itu kebentuk ya buah itu. Nanti bursa lagi, hobi apa lagi? Apa ini cuma bubur gitu. Baru tetapi yang
itu biasa. Tapi ada yang betul-betul harganya sampai 5 miliar itu nanti suatu ketika segala macam tambang permata, tambang berlian, tambang emas, semuanya kayak bumi hilang semua, rata semua, jadi tandus semua. Itu orang-orang sampai shock, ternyata hilang semua. Baru nanti orang mulai ternyata semuanya menipu. Yang sebetulnya bisa ada di akhirat. Maka di sini wa inna ja'iluna ma'alaina so'idan duruda. Dan sesungguhnya Allah benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya, di atas bumi ini maksudnya, itu menjadi tanah yang rata lagi tandus. Tambang-tambang hilang semua, kekayaan dan bentuk tambang emas, tambang uranium, tambang perunggu, perak, berlian, pabrik hilang. Bukit-bukit yang biasanya tiap berapa tahun mengeluarkan rezeki, mengeluarkan apa itu pasir, batu, hilang semua. Jadi tandus semua. Nah, ini kami berjumpa lagi ternyata itu semua. Oke. Oh ternyata sudah super. Dapat 8 ayat. Sudah ini sebagai fondasinya. Insya Allah besok pagi kita mulai kisah yang sebenarnya. Nah, bagaimana pemuda-pemuda yang berusaha mempertahankan keimanan dari kezaliman raja Diyaqus. Ya. Itu kalau siapa yang masih iman dihabisi itu, pemuda-pemuda ingin menyelamatkan diri, maka Allah selamatkan dia dibuang. Sampai itu katakan saya pernah menceritakan pada suatu hari dulu ketika Uni Soviet masih superpower dunia, itu dimana semua tidak boleh mengambil Quran, tidak boleh ngaji. Tapi ketahuan ada orang yang masih seperti itu. Setelah dimasa interogasi itu apa? Membuat madrasah di bawah tanah. Kewenangannya apa? Jadi dia itu belajarnya itu ketika orang sama tidur dia bangun di bawah tanah itu. Dan balik ke keluarga itu kalau apa belum tahu. Itu sampai berusaha begitu. Kenapa? Karena kita belum ada penguasa. Ini terjadi pada Raja Diyaqus. Udah, besok Allah kita paham. Terima kasih semua bermanfaat. Nanti kalau pengajian di rumah sekali-kali, kalau ngajak yang lain, ngajak keluarganya, ngajak suaminya, baik suami sendiri maupun suami orang, ngajak istrinya, istri sendiri maupun istri tetangga, jamaah masjidnya masing-masing diajak supaya tidak tertipu oleh biasa dunia. Oke, maka semuanya kita akan bersama dengan